Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita sudah lihat bersama telah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Susilo, yang akrab kita panggil Romo Joy, dan juga saya Immaculata Raufi. Halo Romo Joy, apa kabar hari ini Romo? Kabar baik Rofi. Iya, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Romo Joy. Saya pun juga senang. Semoga hari ini pewartaan kita ya Romo ya, secara khusus dari Romo renungannya bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam hidup persaudaraan. Amin. Amin. Baik Romo, silakan Romo mengawali dengan doa pembukaan. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat hari yang baru. Semoga di hari yang baru ini menjadi penuh rahmat dan dapat kami lalui, kami isi dengan banyak hal yang menyenangkan hatimu lewat perjumpaan dengan sesama kami. Semoga bersama mereka kami dapat turut mewartakan cinta kasih-Mu kini dan selamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Joy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ayat 3 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 16, kemudian ayat 22 sampai dengan 27. Dan bacaan Injil pada hari ini adalah dari Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikan salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku. Dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan perwartaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya, oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat semuanya, mari saat ini kita menaikkan Mazmur tanggapan dengan penuh sukacita. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maaf ya, mau rolling aja ya. Aduh, dari tadi. Ya. Terima kasih Romo Joy untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah bersama dengan Romo Joy kita merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini. Romo seperti biasa mulai dari bacaan yang pertama. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tadi?
Baik Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini menarik karena Paulus menyapa teman atau sahabat seperjuangan dalam mewartakan Kristus. Itu Paulus menyapa dan memberi salam secara pribadi. Artinya apa? Artinya namanya itu disebut. Gitu ya. Ada yang namanya Priska dan Aquila, ada yang namanya itu Epenetus, ada yang namanya itu Maria, ada yang namanya itu Ardonikus dan Yunias, ada yang namanya itu Ampliatus, Urbanus, Stakis, Gaius, Erastus, Quartus, dan lain-lain. Banyak ya, Pak? Ya, jadi tapi yang menarik, ditulislah nama itu. Iya. Berarti Paulus itu sungguh kenal teman dan sahabat seperjuangan yang ikut serta mewartakan Kristus. Dan pasti nama-nama itu sangat berkesan pada diri Paulus. Dan Paulus detailnya menyatakan dia itu punya fungsi sebagai teman yang punya passion atau kekasan di mana gitu ya. Maka pentinglah menurut saya kita ini sebagai makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi kita ini ada di dalam sebuah komunitas. Ya. Entah itu komunitas lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan tempat kita kuliah, dan dimanapun kita berada. Penting untuk mengenal secara pribadi nama dari teman sahabat kita. Iya. Bahkan bukan hanya mengenal, tapi mau menyapanya ya secara pribadi. Karena kalau pengalaman kita, saya nggak tahu Rofi ya, kalau disebut namanya secara pribadi, apalagi masih ingat aku nggak? Terus nama kita disebut, terus peristiwa disebut. Oh, saya tahu kamu adalah Rofi yang beberapa kali misalnya bersamaan ikut rekaman Oase Rohani Katolik, dan pada waktu itu saya ingat suasananya adalah suasana yang menggembirakan. Kan Rofi itu seneng nyanyi ya, Romo seneng pantun ya, gitu loh. Sampai detailnya misalnya di Iya, seneng banget Romo. Seneng banget kan. Nama disebut, peristiwanya disebut. Jadi diingat itu menyenangkan. Maka teman-teman jangan lupa untuk tetap menyapa, untuk tetap memberi salam kepada saudara, sahabat, dan kenalan, apalagi teman-teman seperjuangan, ya, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, mungkin juga teman sekomunitas choir atau kor, teman sekomunitas olahraga, jangan-jangan teman separtai. Menyapa secara pribadi itu penting. Iya, betul sekali Romo. Kadang juga ada teman kita yang udah lama nggak muncul gitu ya Romo ya. Nah itu sebaiknya juga kita rangkul kembali ya Romo ya. Apalagi kemarin nih kan doa Rosario nih, Oktober lalu ya. Nah penting, bagus sekali Rofi tadi bilang kata, teman yang sudah lama tidak muncul perlu kita rangkul. Nah, itu penting ya. Karena ada kisah di dalam kitab suci itu anak yang hilang. Ya anak yang hilang nggak cukup kita tungguin ya. Kalau kita tungguin mau pulang bagus ya. Tapi lebih baik lagi kita proaktif. Hari gini kan kita semua di genggaman tangan kita ada namanya gadget ya. Atau gawai atau HP ya tak? Kita bisa WA. Ya, kita bisa telepon ya. Kita bisa mungkin lewat IG atau lewat TikTok, lewat apapun lah. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang jarang muncul. Mungkin kita bisa temukan itu di mana, lalu kita ajak lagi, ayo berkomunitas lagi, ayo ikut doa Rosario lagi, ayo ikut pendalaman kitab suci lagi, ayo ikut misa, ayo ikut aktif di lingkungan, dan lain-lain, dan lain-lain.
pasti mereka senang. Aduh, kok aku masih diingat ya? Aduh, kok aku masih namanya digatek kalau bahasa Jawa. Aku masih disapa gitu ya. Betul. Itu pasti menyenangkan. Iya. Baik Romo. Kemudian Romo, dari bacaan tadi, Rasul Paulus bukan hanya sekedar menyapa ya Romo tapi di alinea berikutnya ini yang di ayat ke-25 nih Romo. Allah berkuasa menguatkan kalian dan selanjutnya. Jadi maksudnya Paulus tuh gimana Romo? Jadi menyapa adalah langkah awal. Langkah berikut adalah meneguhkan. Meneguhkan. Apa kabar? Setelah apa kabar, misalnya ada sesuatu yang bisa Paulus katakan, pasti Tuhan selalu punya rencana indah buat kamu. Amin. Kamu tidak sendirian gitu ya. Ada aku dan lebih-lebih ada Tuhan yang menyertai kamu. Karena di ayat-ayat berikutnya kan dikatakan mereka dikuatkan, mereka disertai oleh kasih karunia Allah gitu ya. Jadi peneguhan bahwa kita tidak sendirian. Peneguhan bahwa kita itu disertai oleh Tuhan itu penting. Kalau Tuhan di pihakku, kalau Tuhan menyertai aku, tentu kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut gitu ya. Karena kita didampingi oleh Tuhan. Gitu ya. Amin Romo. Memang peneguhan itu sangat dibutuhkan nih Romo betul. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang tuh galau Romo, cepat galau, cepat merasa hidupnya hancur, berkeping-keping gitu Romo. Nah Romo, kalau kita nih udah lama nggak ketemu sama teman kita, kan kita nggak tahu dia punya persoalan apa gitu Romo ya. Gimana sih percakapan awal atau mungkin percakapan awal untuk kita bisa masuk kepada tahapan yang kedua tadi, meneguhkan itu loh Romo. Ini pertanyaannya bagus sekali, Rofi. Sahabat Wasarwani Katolik yang terkasih, kita mungkin hanya berjumpa lewat ruang dengar atau YouTube, tapi sebenarnya melalui ruang inilah kita bisa saling menyapa dan meneguhkan. Kalau tadi ada pertanyaan, kita mau mulai dari mana? Dalam ilmu komunikasi itu ada 3 langkah. Pertama adalah langkah mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Itu say hello, apa kabar, dari mana, kemana aja. Itu pasti jawabannya adalah jawaban basa-basi dan informatif banget gitu ya. Kalau mau cepet kabar baik. Sebab kalau ngomong kabarnya nggak baik, jadi lama tuh. Kenapa nggak baik gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa kalau itu muncul. Aduh agak kurang baik. Lalu pertanyaan mengapa? Ya itu yang disebut tahap kedua. Lalu mind to mind gitu mulai kita ajak untuk berpikir. Gue punya ide nih, misalnya gitu. Kalau lo punya kesulitannya adalah masalah kerjaan. Ini ada kerjaan di mana orang nggak perlu punya kios, nggak perlu punya lapak gitu ya. Tapi dia bisa jualan online. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kita tukar pikiran. Kalau tadi mouth to mouth kan basa-basi, Kalau mind to mind mulai tukar pikiran gitu. Mau dibawa kemana nih teman kita supaya dia tidak galau lagi dan bisa punya jalan keluar gitu ya. Lalu kita ajak kepada situasi teman saya gitu ya, saudara saya ada loh yang lumayan berhasil jualan online. Kayak gitu ya. Sharing itu sharingnya adalah mulai tukar pikiran. Itu caranya gimana ya dan sebagainya. Lalu one step ahead setelah itu adalah heart to heart. Heart to heart tuh udah mulai berani untuk mengutarakan perasaannya. Gimana yang udah dilakukan? Aduh, gue seneng banget. Mulai ini nih, merasakan ada pecah telur keuntungan. Nah, kata senangnya itulah dia sedang bercerita tentang perasaannya gitu ya. Tapi aku juga nggak tahu nih ya kekuatanku sampai di mana untuk ini gitu ya. Karena pernah juga sih ya ada orang yang tiba-tiba gitu ya
nggak asik, lalu membuat kerugian padaku. Iya. Aduh, aku rugi itu sedih juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Curhat, kalau itu curhat yang menyenangkan, itu akan berlipatlah sukacita dia. Iya. Kalau curhat isinya adalah kesedihan, maka berkuranglah kesedihan dia. Gitu lah gitu. Tapi ini penting bahwa dengan saudara, sahabat, kenalan, kita itu bisa berkomunikasi. Baik mouth to mouth basa-basi, mind to mind tukar pikiran, atau heart to heart mulai mengutarakan perasaannya. Ya setelah itu sebagai orang beriman, mari kita bawa dalam doa. Tuhan tetap menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, gitu. Amin, Romo. Ya. Jadi pas tahapan heart to heart itu ada rasa saling trust gitu ya, Romo ya, satu dengan yang lain ya, betul. Bisa berempati juga sebagai kita yang dengerinnya gitu, betul, ya, Romo ya. Betul. Saya kira Rasul Paulus juga sama. Bagaimana pewartaan kamu di sana. Iya, betul. Oh, kalau ketemu orang yang antusias itu mungkin menyenangkan gitu. Tapi kalau ketemu orang yang mempertanyakan, bahkan mulai mengejek, bahkan mulai tidak mau menerima pewartaan kita, nah itu menyedihkan gitu. Tapi Paulus terus menyapa, Paulus terus meneguhkan, dan akhirnya Paulus mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin, Romo. Jadi zaman dulu nih ya, Romo, meskipun belum ada peralatan canggih seperti sekarang yang mempermudah komunikasi. Belum ada gawai, belum ada HP. Iya, tapi Rasul Paulus itu sering bikin surat. Nah, iya. Iya. Jadi ada unsur apa ini ya? Niat gitu, Romo, niat ya. Iya. Seringkali kan kita susah tuh punya niat betul. untuk memperhatikan orang karena udah sibuk tuh, Romo. Saya kira Rofi dan saya di usia yang 40 tahun ke atas ini ngalami yang namanya berkirim surat. Iya, benar-benar. Ku terima suratmu. Padahal kalau sekarang dinyanyikan udah nggak ini ya. Ini baru nonton sebuah grup band terkenal soalnya nih, teman-teman. Kan jadi masa ku terima suratmu dan ku baca kayak kalau sekarang kan ku terima WA-mu. WA-mu, iya. Sekarang atau udah emailmu gitu ya. Iya. Tapi ya kita mengalami itu, dan Rasul Paulus dulu membuat surat, ada banyak surat yang dibuat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi, bahkan kepada hari ini kita dengar kepada jemaat di Roma itu kepada nama-namanya disebut ya. Bahkan Paulus juga punya sahabat yang khusus ada suratnya, Titus, Timotius dan lain sebagainya. Iya, baik, Romo. Banyak surat yang disebutkan. Sudah ditulis ya, Romo ya. Ditulis oleh Paulus. Berarti ini peribahasa jauh di mata, dekat di hati, ini benar ya, Romo ya? Benar. Iya. Tapi kata kuncinya adalah soal Tuhan Yesus menyertai kamu. Itu adalah kata peneguhan Paulus kepada sahabat setelah dia menyapa dan memberi salam. Nih kalau pantunnya begini nih. Iya, asik. Jalan-jalan di taman kaktus. Pulangnya minum kopi di kota. Asik. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Weh, cakep. Jadi jangan takut, kita pun Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik dalam perjuangan hidup ini dengan dinamikanya tetap disertai Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Romo untuk peneguhannya. Nah, ini Romo juga menyapa nih dari ruang visual kita, meneguhkan kita semua. Terima kasih Romo Joy. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali di sesi yang kedua, sesi Dialog Iman. Dan masih bersama dengan Romo Joy, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali kita berjumpa di acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua bersama dengan Romo Joy. Baik Romo, kita akan melanjutkan dengan dialog iman, Romo. Romo, tadi bacaan Injil kita pada hari ini, kabar gembira, kabar baik apa yang bisa kita petik, Romo? Lukas bab 16 ayat 9-15 ini bicara tentang menurut saya ada dua. Satu tentang setia, dua tentang kita sebaiknya tidak mengabdi kepada mamon, tapi mengabdi kepada Allah. Yang pertama tentang setia. Orang yang setia dalam hal yang kecil
dia layak dipercaya untuk setia dalam hal yang besar. Ini dulu saya masih ingat ya, almarhum karyawan Komsos di sini ya, Mas Tri ya. Ya, Mas Tri. Itu dulu kalau nggak salah ya tukang mengantar teh, kopi gitu ya. Tapi mungkin karena kesetiaannya dan jujur bisa dipercaya, lalu jadi semacam bendahara atau keuangan gitu ya. Nah, itu bisa saja seperti itu. Saya juga pernah dengar ada di sebuah stasiun TV, dulu dia tuh hanya tukang foto, juru kamera, tapi karena jujur dan setia, bisa menjadi salah satu dewan direksinya, ya gitu ya. Jadi itu bisa terjadi, gitu ya. Asal dia memang bisa dipercaya untuk hal yang kecil, pasti dia dipercaya juga untuk hal yang besar. Amin, Romo. Nah, harapannya itu juga terjadi pada kita, Rofi, dan juga kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Jangan pernah mengecilkan pekerjaan atau tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita, gitu ya. Karena Mother Teresa bilang, lakukanlah pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Amin. Ya. Dan jangan sebaliknya, pekerjaan besar tapi dengan cinta yang kecil. Gitu ya. Sebab kalau pekerjaan kecil itu dilakukan dengan cinta yang besar, itulah yang akan menumbuhkan yang disebut dengan betapa kita mengerjakan dengan cinta dan kita mencintai apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Pernah ada seorang tukang sapu jalanan itu masuk ke surga. Tapi ini cerita loh ya. Lalu ditanya, malaikat yang di situ, kok kenapa dia tukang sapu jalanan bisa dapat tempat yang bagus di surga? Lalu malaikat yang mempersilahkan masuk tukang sapu jalanan ke tempat yang bagus itu berkata, sebab sepanjang hidupnya dia jadi tukang sapu, dia menyapu seperti seorang maestro. Dia menyapu seperti Shakespeare membuat puisi. Dia menyapu seperti Beethoven membuat lagu. Dia menyapu seperti Michelangelo membuat patung. Dia menyapu dengan sungguh-sungguh dan penuh cinta. Itu. Maka tempatnya di situlah. Gitu. Nah, semoga kita juga begitu. Berani setia menjalankan hal-hal yang kecil, tapi dengan penuh cinta, tanggung jawab, dan kejujuran. Dan itu pasti akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Romo dengar cerita Romo tuh tadi jadi terharu dan ingat bahwa di bulan November ini kan kita banyak mendoakan arwah ya, Romo ya. Orang kudus beriman. Ya, Romo ya. Dan saya jadi teringat bahwa panggilan hidup kita itu kan memang menuju kepada kekudusan ya, Romo. Dan saya juga beberapa hari ini mendengarkan itu loh, Romo, khotbah dari imam tentang panggilan menuju kekudusan itu ternyata sederhana ya, Romo. Yang itu loh, Romo, yang bersukacitalah dan bergembiralah, yang Pope Francis. Ya itu persis seperti yang tadi Romo jelaskan. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan, Romo, bahwa bersukacita dan bergembira melakukan tugas-tugas kecil dengan cinta yang besar kok bisa. Kenapa bisa jadi bikin orang kudus ya, Mo ya? Betul. Iya. Ada seorang kudus yang konon dia adalah penjaga pintu biara. Ya. Tapi ketika dia menjaga pintu biara, dia menjaganya dengan setia. Jadi kalau ada tamu, dibukakan pintu dengan senyum. Wah. Setelah itu dipersilakan duduk dan disapa, mau minum apa? Ya. Lalu setelah itu mencari siapa, gitu ya. Lalu sebentar tunggu, ini ada majalah atau koran yang bisa kau baca. Nah, gitu. Kalau yang sedang dicari itu sedang tidak ada di rumah, boleh saya temani untuk berkeliling biara untuk dan sebagainya. Diperlihatkan tentang biara. Artinya banyak orang yang datang ke biara itu berjumpa dengan
penjaga pintu biara itu pulang tidak pernah dengan kesan. Selalu berkesan dan kesannya selalu baik dan teringat. Dia adalah penjaga pintu biara. Kalau sekarang resepsionis. Ya, yang bagus. Iya. Penuh hospitality, Iya. gitu ya. Penuh keakraban, tapi membuat orang itu merasa dipedulikan dan welcome. Gitu ya. Jadi inilah yang membuat kekudusan seseorang karena dia bekerja dengan hati, dengan sukacita. Bagaimana kita ingin mewartakan kabar gembira kalau kita sendiri tidak gembira? Gitu ya. Orang yang gembira adalah orang yang hidupnya penuh syukur. Amin. Gitu ya. Dia pandai mensyukuri apapun yang terjadi padanya. Gitu. Yang layak kita syukuri itu sebenarnya mulai dari start yang sederhana dan itu fakta. 1, sampai hari ini kita masih hidup. 2 November kan peringatan arwah. Masih hidup bersyukur. Gitu. Sampai hari ini kita masih sehat. Gitu. Uang sebanyak apapun kalau sakit-sakitan terus lama-lama habis. Dan itu fakta terjadi pada kita. Rofi, saya, dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik. Untuk bersyukur nggak usah cari alasan. Cukup fakta yang ada pada kita. Masih hidup, masih sehat. Syukur kepada Allah. Nah, selebihnya baru silahkan pandai bersyukur ketika kita juga mengalami dinamika kehidupan kita. Ada orang ya datang ke orang sakit tujuannya menghibur orang sakit itu. Malah si sakit itu yang menghibur dan meneguhkan yang mengunjungi. Ternyata bisa. Dalam sakit pun tetap bisa bersyukur dan sukacita. Bahkan bisa meneguhkan orang yang mau menengok dia. Amin, Romo. Saya kira dalam rugi pun bisa. Dalam kekalahan pun bisa. Dalam kedukaan pun bisa. Asal kita pandai bersyukur. Dan tetap boleh merasakan blessing in disguise. Rahmat terselubung di balik aneka peristiwa. Amin, Romo. Ya, itu. Ya, terima kasih Romo Joy. Ini Rasul Paulus juga kalau nulis surat ke teman-temannya kan kadang lagi di penjara, ya Romo ya. Mengalami kesulitan pula, gitu ya. Pada saat mengalami kesulitan masih bisa perhatian dan meneguhkan ya Romo ya. Luar biasa. Nah, maka ini cocok kalau kita ingin sambungkan ke kalimat berikut dalam bacaan Injil hari ini. Tidak bisa engkau mengabdi kepada dua tuan, yakni mengabdi Mamon dan mengabdi Allah. Orang yang mengabdi Mamon atau harta kekayaan itu biasanya akan menimbulkan egoisme dan cinta diri yang luar biasa. Ya toh? Kalau serahkan berarti yang penting gue, masa bodoh lo, gitu loh ya. Ini yang membuat akan menjadi sangat egoisme. Sementara orang yang mengabdi Allah itu akan masuk dalam altruisme, memperhatikan sesama, gitu ya. Terlebih sesama yang kurang beruntung, yang haus, yang lapar, yang telanjang, yang sakit, yang orang asing, yang di penjara. Ya, itu semua dinyatakan oleh Matius bab 25 ayat 40. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi orang yang mengabdi Allah, dia akan juga mengabdi sesamanya, terlebih sesamanya yang menderita. Gitu ya. Sementara kalau yang mengabdi Mamon, dia akan menjadi cinta diri dan egoisme. Karena 1 Timotius bab 6 ayat 10 itu mengatakan, akar dari semua kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi kalau udah cinta akan uang, lalu akan cinta pada diri sendiri, keluarganya mungkin, kelompoknya mungkin, ya, lalu akhirnya menjadi egoisme dan tidak mencintai sesama. Lupa. Iya. Itu. Kalau lupa kan nggak inget. Iya, lupa nggak inget. Ya, jadi itu. Kalau kita 1 November itu hari raya semua orang kudus dan kita ingin mencapai kekudusan. Dan 2 November adalah mengenang arwah semua orang beriman. Kita semua juga pasti akan pulang ke rumah Bapa. Ya, kita juga ingin mengakhiri pulang ke rumah Bapa itu menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Yakni hidup yang penuh cinta,
hidup yang penuh syukur, hidup yang akhirnya gembira, dan bisa menjadi warta gembira buat orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus, selalu mewartakan kabar gembira Kristus, walaupun juga mengalami dinamika kehidupan. Ya, amin Romo. Terima kasih Romo. Ya. Pada hari ini kita sungguh bersyukur ya, karena melalui bacaan-bacaan ini dikupas lebih dalam oleh Romo dengan cerita-cerita yang benar-benar keseharian kita ini lebih membuka mata iman kita nih Romo ya. Iya, supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan terutama yang terakhir tadi Romo sampaikan ya, yang mengenai kalau kita mentingin mamon, mengabdi mamon. Ini saya sebetulnya pengen bertanya nih, mamon itu emang uang artinya Mo? Harta kekayaan. Simpelnya ya, ujung-ujungnya ya UUD ya. UUD ya, baik-baik ya. Jadi memang kenyataannya kan ada lagunya Sekolah Minggu tuh, apa yang kau cari, uang. Nah, apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, pagi, siang, sore, malam, uang, bukan Tuhan Yesus. Nah, iya itu Romo. Harusnya dibalik, apa yang dicari orang, Tuhan. Apa yang dicari orang, pagi, siang, sore, malam, Tuhan. Ya. Yesus yang ku cinta. Amin. Terserahlah itu. Iya ya Romo ya, sebaiknya memang kita mencari Tuhan ya Romo ya. Iya. Nah Romo sebagai penutup juga nih Romo ya, karena tanpa terasa waktu terus berlalu. Dari bacaan pertama dan bacaan kedua ini kesimpulannya apa Romo? Dan juga ketika kita mau setia sama Tuhan, mungkin ada tips Romo buat kita biar setia sama Tuhan. Bacaan pertama, Rasul Paulus punya saudara sahabat kenalan seperjuangan yang mewartakan Kristus. Dan Paulus mau menyapa, memberi salam, bahkan menyebut nama pribadinya, meneguhkan dan memberi kekuatan. Kita disertai oleh kasih Kristus. Dalam bacaan Injil, penginjil Lukas mengatakan barang siapa setia pada hal yang kecil, dia akan setia pada hal yang besar. Dan jangan mengabdi pada dua tuan, Mamon dan Allah. Mengabdilah hanya kepada Allah. Karena Allah penuh kasih setia kepada kita, maka kita pun juga setia mengabdi Allah dengan mencintai sesama kita. Dan untuk menuju kepada kekudusan, nggak ada jalan lain. Hidup yang penuh cinta, hidup yang penuh syukur, dan akhirnya kita bisa menjadi warta gembira bagi sesama. Saya punya pantun ini untuk menutup, yaitu tentang betapa kita hendaknya mengabdi Allah. Amin. Ya. Diundang ngopi tetangga sebelah. Cakep. Di rumah Bapak Simon. Ya. Marilah kita mengabdi Allah dan jangan mengabdi mamon. Amin, cakep. Terima kasih Romo untuk sukacita dan kegembiraan bersama kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sudah selesai dan kita telah menerima banyak rahmat Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Joy. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau kumpulkan kami, perjumpakan kami dalam Oase Rohani Katolik. Biarlah apa yang kami renungkan lewat bacaan-bacaan pada hari ini, kami kau kuatkan untuk mau menyapa, memberi salam secara pribadi satu dengan yang lain. Dan salam sapaan yang penuh kasih cinta yang meneguhkan bahwa hidup kita disertai Tuhan. Amin. Mampukan kami setia dengan perkara kecil. Amin, dan jika Engkau mau, kami pun boleh Kau percaya dalam perkara besar. Amin, jauhkan kami untuk mengabdi mamon. Biarlah kami tetap setia mengabdi kepadamu ya Allah.
hidup yang penuh cinta kepada sesama, hidup yang gembira karena pandai bersyukur, dan Kau mampukan untuk mewartakan kabar gembira bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.